Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Kalian pasti udah pernah nonton kan konten-konten YouTuber yang melakukan aksi-aksi prank. Banyak YouTuber yang menuai kontroversi dan hujatan dari netizen karena konten-konten prank mereka ini justru sangat meresahkan dan menimbulkan masalah. YouTuber seperti Atta Halilintar, Ferdian Paleka, dan Baim Wong ini semuanya pernah menuai kontroversi dan mengundang hujatan dari netizen karena konten mereka. Bahkan sampai ada YouTuber yang terkena masalah hukum karena konten pranknya merugikan orang lain. Nah, prank itu tidak hanya terjadi di dunia YouTube. Di dunia politik juga tak luput dari prank yang dilakukan oleh para politikus. Rakyat Indonesia sekarang ini sedang dipertontonkan oleh prank atau peristiwa yang mengejutkan di tengah dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Sangat disayangkan kalau prank ini justru melibatkan sosok anak muda yang seharusnya bisa menjadi panutan. Putra sulung dari Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini tengah menjalani perjalanan politik yang penuh dengan kontroversi dan prank. Loh, gak bahaya tak? Sepertinya status sebagai anak orang nomor 1 di Indonesia ini telah memberinya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan di dalam dunia politik. Apa yang saat ini terlihat di publik adalah serangkaian tindakan yang tidak konsisten dari Gibran. Hal ini menjadi sorotan utama di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas politiknya. Berbagai rangkaian prank yang mencolok dilakukan oleh Gibran menjelang dibukanya pendaftaran Capres dan Cawapres di kantor KPU RI. Yang pertama adalah prank oleh Gibran ke PDI Perjuangan, yaitu rumah partai tempat dia berpolitik. Gibran ini sempat bertemu dengan perwakilan dari PDI Perjuangan dan menyanggupi untuk menjadi juru kampanye nasional dan juru bicara dari pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gibran bahkan sudah berjanji untuk tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun, hanya berselang 1 hari, Gibran malah menerima tawaran untuk menjadi cawapres dari partai lain, yaitu Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Situasi ini menggambarkan ketidakkonsistensi yang mencolok dalam karir politik Gibran. Di satu sisi, dia menerima tugas khusus dari partainya sendiri, yaitu PDI Perjuangan, untuk mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Akan tetapi di sisi lain, dia dengan cepat tergoda dan berpaling, bahkan menerima tawaran dari Prabowo. Tindakan semacam ini tak hanya merusak reputasi Gibran sebagai politisi yang dapat diandalkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan kejujurannya dalam berpolitik. Ibaratnya nih, ada seorang karyawan perusahaan yang diberikan job desk oleh atasannya. Namun, diam-diam karyawan ini justru bertemu dengan pemilik perusahaan rival tempat ia bekerja. Dan sudah bisa ditebak
Ketika perusahaan rival menawarkan pekerjaan dengan jabatannya lebih tinggi dari posisinya sekarang ini, dia langsung menerima. Nah, situasi ini persis sama seperti yang terjadi pada Gibran, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Memang sih, secara hukum itu tidak ada pelanggaran. Akan tetapi, baik itu pihak Prabowo maupun Gibran ini sama-sama sudah melanggar etika dan moral berpolitik. Prank Gibran itu tidak hanya berhenti hanya sampai di sini. Prank berikutnya adalah prank ke Golkar. Saat mendapat tawaran menarik dari Golkar untuk masuk ke partai melalui keanggotaannya di AMPI atau Angkatan Muda Partai Indonesia, lagi-lagi Gibran menyatakan kesediaannya menjadi cawapres yang akan diusung dari Partai Golkar. Akan tetapi, di saat yang sama pula, Gibran itu masih berstatus sebagai anggota PDI Perjuangan. Setidaknya hingga saat ia menghadiri Rapimnas Golkar itu. Status Gibran saat itu masih belum dipecat dari PDI Perjuangan ataupun belum mengundurkan diri dari partai banteng tersebut. Nah, sekali lagi, etika politik seolah-olah tidak ada artinya bagi Gibran. Yang dipertontonkan oleh Gibran ke publik adalah etika berpolitik seorang kader parpol yang dengan mudahnya melompat dari satu partai ke partai lain. Sebuah manuver politik yang sangat pragmatis dari putra seorang presiden. Bagaimana peradaban politik bisa maju kalau cara berpolitik seperti ini terus-terus dipraktekkan? Prank ini tak hanya menunjukkan ketidaksetiaannya kepada partai, akan tetapi juga menghancurkan prinsip-prinsip dasar dalam berpolitik yang berintegritas dan konsisten. Prank-prank yang dilakukan oleh Gibran ini membawa persepsi yang sangat buruk terhadap generasinya, yaitu generasi muda. Anak muda seharusnya itu menjadi pemimpin masa depan. Tapi justru oleh Gibran tampil sebagai sosok yang tidak konsisten, manipulatif, dan tidak bisa dipercaya. Ini adalah pesan yang sangat-sangat merugikan untuk generasi muda Indonesia yang seharusnya menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Indonesia saat ini membutuhkan sosok seorang pemimpin yang dapat dipercaya, memiliki prinsip yang kokoh, bukan pemimpin yang menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Agar kita dapat memastikan masa depan politik yang lebih baik, yang didasarkan pada integritas dan konsistensi, bukan sekedar tindakan dramatis dan prank yang merugikan. Sampai di sini pembahasan kita. Bersama saya, Yanti, don't be silent majority. Speak up.